legacy. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ketemu lagi bareng Mang Dohir. Seperti biasa, Mamang akan menceritakan sebuah alur cerita film. Kali ini berjudul Pilpalm 2 2021. Film lanjutan dari sequel pertamanya dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 2020. Yang mengisahkan tentang keluarga psikopat yang memproduksi sebuah krim wajah untuk menghilangkan penuaan. Namun yang paling mengejutkannya, krim tersebut terbuat dari bahan kulit manusia. Di sini juga kita akan melihat perjuangan Melanie yang masih hidup dari sequel pertamanya dan berusaha mengajak korban lainnya untuk kabur dari sana. Akankah pelarian mereka berhasil? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkan sebuah kejadian 15 tahun yang lalu. Di situ terdapat sepasang suami istri yang sedang bereksperimen membuat sebuah krim wajah anti penuaan dengan mencampur bahannya dengan kulit seorang pria. Namun pasangan psikopat ini belum merasa puas dengan hasil kulit si pria tersebut. Dan si istri pun berencana untuk menculik orang-orang yang masuk di labirin kebun jagungnya untuk mendapatkan kulit yang pas buat pembuatan krim wajah anti penuaannya itu. Karena dirasa si pria yang sudah digeluti itu tidak berguna, si istri pun menyuruh suaminya untuk membunuh pria tersebut. Dan ini dia Pilpalm 2. Kembali ke masa sekarang di mana produk krim itu sudah laris di pasaran, sampai-sampai masuk ke sebuah stasiun TV. Di situ si bapak kopat pun mempromosikan produk krim andalannya. Bahwasanya krimnya itu dapat menghentikan penuaan pada wajah seseorang. I'll send you 2 jars. That's 2 jars of Florence's Miracle. Lalu adegan pun berpindah ke sebuah kediaman keluarga kopat berkumpul, di mana di situ juga para korban disekap untuk dikuliti dan dijadikan bahan pembuatan krim wajah. Ketika salah satu penjaga sedang melihat-lihat salah satu korban yang bernama Melanie, tiba-tiba ia dikagetkan dengan salah satu korban yang kabur. Penjaga yang panik pun tak sengaja menarik impuls bius si Melanie hingga copot. Mereka yang panik pun berusaha menangkap si korban yang kabur itu, karena jika dibiarkan, perbuatan mereka pun akan diketahui oleh masyarakat. Dan psikopat cewek yang bernama Gemma berhasil menemukan dan membunuhnya. Keluarga kopat ini pun mengadakan rapat keluarga karena telah berhasil memproduksi krim wajah andalannya yang sudah laris di mana-mana. Di sisi lain, Melanie pun terbangun karena merasa tidak ada siapa-siapa. Melanie pun menolong korban yang lainnya untuk kabur bersama. Namun Melanie yang kesulitan berkomunikasi dengan mereka karena dirinya yang sudah tidak bisa berbicara. Namun mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan Melanie, bahwasanya mereka masih terjebak di dalam labirin. Si penjaga yang baru datang pun kaget karena semuanya sudah tidak ada. Kemudian si penjaga pun melaporkan ke si ayah kopat. Si ayah yang kaget dan kesal pun karena bahan-bahannya pada kabur. Lalu ia pun menyuruh semuanya untuk memburu mereka. We're not fucking standing down, are we? What do you think? Di tengah labirin kebun jagung, mereka pun terus berlari. Karena bingung arah mana yang harus dituju, Melanie pun mengajak mereka menerobos kebun jagung tersebut. Namun di tengah perjalanan, si pria harus terkena jebakan binatang. Karena dirasa sulit untuk melepaskannya, si pria itu ditinggalkan. Please stop! Fuck! Pelarian mereka pun kembali diketahui, kali ini oleh si pemotor kopat, dan terjadilah aksi kejar-kejaran di labirin tersebut. Melanie pun memutuskan untuk menyerangnya dengan bersembunyi dan menendang motor itu hingga terjatuh. Karena belum mati, Melanie pun menggepreknya dengan senjata milik pemotor tersebut. Di mayat pemotor itu, Melanie menemukan sebuah peta labirin jagungnya. Namun tak selang berapa lama, mereka harus dikejutkan dengan psikopat Senso di belakangnya. Mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya dan berhasil lolos dari kejaran psikopat Senso tersebut. Mereka pun terus menyusuri labirin itu, namun salah satu dari mereka terkena perangkap jaring. Melanie dan yang lainnya pun membantu mengeluarkannya dari jaring tersebut. Namun tiba-tiba,
si baju merah pun terkena panah psikopat Gemma. Melanie pun langsung menyerang Gemma dan terjadilah perkelahian sengit antara Gemma dan Melanie. Sementara yang lainnya kabur duluan. Melanie pun berhasil menjatuhkan Gemma dan ia pun langsung lari lagi. Sementara dua orang yang terpisah berhasil menemukan sebuah pagar keluar. Namun tak lama kemudian si badut kopat pun datang. Karena kaget, mereka pun langsung bersembunyi. Di situ mereka mempunyai ide bahwa salah satu dari mereka pergi mengalihkan perhatian. Sementara yang satunya lagi pergi duluan ke pagar. Yang satunya pun menjalankan idenya dan langsung berlari. Psikopat badut yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Tanpa menunggu lama lagi, si rambut merah pun langsung pergi ke pagar. Namun ketika ia memanjat, tiba-tiba ia tersetrum. Ternyata pagar tersebut sudah dialiri listrik. Dan si rambut merah pun harus tewas dengan mengenaskan. Di sisi lain, Melanie dengan dua orang yang masih selamat terus berjalan menyusuri labirin itu, yang entah di mana jalan keluarnya. Ketika mereka sedang sibuk membaca peta, tiba-tiba si psikopat Sensor sudah ada di belakang mereka dan menyabat salah satu dari mereka hingga buntung. Melanie dan yang satunya lagi pun langsung berlari. Pat Sensor pun malah berhenti dan merasakan perih. Ternyata matanya kapir penandara. Fucking baby. Kembali lagi ke yang satunya yang masih dikejar badut kopat itu. Dan akhirnya dia pun tertangkap oleh si badut kopat itu dan menyiksanya dengan alat strumnya. Melanie yang tak sengaja lewat sana, kemudian ia melihat temannya yang sedang disiksa badut kopat itu. Melanie pun langsung menyerangnya, namun ia dikejutkan dengan kemunculan psikopat parang. Hingga terjadilah pertarungan sengit. Melanie dan temannya pun berhasil mengalahkan psikopat parang itu dengan membacok kepalanya, sehingga psikopat badut pun menangis karena kehilangan saudaranya. Not the time for crying. Now is the time to go hunting. Di sisi lain, si ayah mendengar kabar anaknya tewas. Si ayah pun langsung murka dan memutuskan pergi ke lapangan untuk ikut memburu mereka. Tanpa ia sadari, si bungsu mengikutinya. Kini tinggal mereka bertiga yang masih bertahan. Kemudian mereka mempunyai ide untuk melihat dari atas. Lalu mereka mengangkat satu orang supaya bisa melihat keadaan. Namun tak disangka si ayah kopat malah melihat mereka. Karena panik, mereka pun langsung berlari hingga terpisah lagi. What is it? Run! Melanie yang berlari berduaan, kemudian ia menabrak si bungsu kopat. Karena ia tidak berbahaya, ia menjadikannya sandra. Si ayah kopat pun membuang senjatanya dan memberitahu arah jalan keluar dari labirin tersebut. Asal jangan membunuh anaknya. Namun ketika Melanie mau berlari, ia mendorong si bungsu. Alangkah kagetnya ketika si bungsu mengenai jebakan di labirin itu, hingga membuatnya tewas. Si ayah yang melihatnya pun kaget ketika ia harus melihat anaknya tewas oleh jebakannya sendiri. Di tengah pelarian mereka berdua, mereka melihat si badut sedang menangisi si psikopat parang. Melanie pun berniat menyerangnya secara diam-diam. Namun tiba-tiba anak panah nancap di leher temannya. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Gemma pun muncul. Melanie yang panik langsung kabur dan temannya pun harus tewas dengan panah di lehernya. Take her back to compound. She still has one good harvest left. I'll go. Di sisi lain yang satunya lagi berhasil keluar dari labirin dan berusaha mencari bantuan. Ia pun bertemu dengan seorang bapak-bapak dan mengajaknya untuk bersembunyi di dalam mobilnya. Sementara Melanie yang hampir berhasil keluar dari labirin, tiba-tiba si ayah kopat sudah ada di hadapannya dan Gemma pun berada di belakangnya. Dan terjadilah pertarungan sengit lagi antara Gemma dan Melanie. Singkat cerita, Gemma pun berhasil mengalahkan Melanie. Di tempat lain, si ayah kopat menemui yang bersembunyi di dalam mobil. Dan ternyata si bapak-bapak itu masih satu komplotan. Alhasil, yang bersembunyi di dalam mobil pun berhasil dilumpuhkan.
Mereka pun harus kembali lagi ke rumah para kopat itu. Di sana, Melanie yang sudah terikat di kursi, sementara dua lainnya dijahit mata dan mulutnya. Melanie pun harus menyaksikan salah satu temannya dipatahkan kakinya menggunakan martil. Dan Melanie pun harus tewas dengan cara dirobek perutnya oleh si ayah kopat yang murka karena kehilangan anak-anaknya. Di akhir film, labirin kebun jagung pun kembali dibuka dengan hadiah sebesar $5.000. Dan si ayah kopat pun mengembangkan bisnisnya dengan bekerja sama dengan orang-orang penting. Kemudian, film pun berakhir.